Tabita Karmiati, suami saya namanya Suprapto. Nah, biasa di sini dipanggil Bu Prapto. Nah, saya asli dari Gunung Kidul, Yogyakarta, jadi di puncak sana. Terus pendidikan saya S1. Asal apa ini? Nah, memimpin RT 07 dan baru kira-kira 2 bulan. Untuk kegiatan sehari-hari selain menjadi ketua RT, apa aja kegiatan di rumah? Kalau di rumah ya seperti biasa seorang ibu ya, seorang perempuan itu ya memasak, mencuci, ya berkebun. Kalau ini berkebunnya ya cuman sederhana karena lahan yang tidak ada. Ya terus nanti di lain tempat di organisasi gereja, karena saya sebagai orang Nasrani, saya juga di sana menjadi pengurus sekretaris lah, di sana menjadi pengurus komisi Adiuswo. Jadi urusan yang orang tua-tua di gereja Mergangsan. Tuh. Proses terpilihnya menjadi ketua RT bagaimana? Melihat kan kebanyakan yang kita tahu RT-RT lain kan kebanyakan pemilihannya itu cukup di forum laki-laki. Itu bagaimana prosesnya? Nah ini kalau prosesnya ini yang mau jadi RT perempuan ini memang sangat lucu. Pada awalnya itu ada panitia, kan terbentuk panitia. Nah terbentuk panitia ini sudah mencalonkan, ada 3 calon. Ternyata setelah diumumkan pada saat pemilihan itu mereka tidak bersedia, yang 3 calon itu laki-laki semua, memang diharapkan laki-laki. Terus alasan mereka bekerja, repot, masih muda, tidak berpengalaman dan seterusnya, mereka tidak sanggup untuk menjadi ketua RT. Nah, terus apakah terus tidak akan ada ketua RT, sedangkan RT yang lama sudah meletakkan, mereka sudah tidak mau, di beliau ini sudah tidak mau. Wah, sudah saya capek, sudah 2 periode, itu alasannya. Terus akhirnya ada usul, voting aja, voting. Wah, kok enak sekali, ini sudah jam 10 lebih, pemilihan itu sudah jam 10 rame. Jam 10 lebih malam. Dan pemilihan tempatnya itu di Masjid Al-Huda ini, di tempat ibadah itu. Karena kita tidak punya aula banyak dan yang hadir kira-kira ya adalah 56 atau berapa itu. Nah, sudah jam sekian tidak akan ada RT, apa gunanya kita sudah berkumpul ya. Terus akhirnya ada yang bilang voting. Oh iya, silahkan voting. Cari calonnya laki-laki. Tidak setuju, masa cuma laki-laki gitu mereka. Terus perempuan boleh enggak? Mereka, ya boleh, laki-laki perempuan. Setuju. Pilih, nanti sudah ada 2 ini, laki-laki perempuan boleh. Terus umur sekarang, umurnya mereka di bawah 60 gitu. Di bawah 60. Wah, tidak setuju. Masa di bawah 60? Bebas umur. Nah, akhirnya bebas, mereka terus dikasih kertas, ayo silahkan nanti mengisi, kan memilih pilihan sendiri masing-masing lah pilihannya. Terus mereka maju, setiap orang ke depan, nulis di depan, masukkan di kotak suara. Begitu sampai selesai, di jumlah pesertanya 50-an berapa itu saya lupa. Terus jumlah kertas yang digulung itu juga mulai dibuka. Setelah dibuka ternyata suara saya yang tinggi dan termasuk umur yang sudah tua. Ternyata saya pikir-pikir mereka ini yang memang mau ngecim saya ini, orang yang sudah tua suruh bekerja kan, apalagi perempuan. Tapi ya sudah, waktu terpilih saya bilang begini sama warga, ya sudah, karena ini amanah, saya siap. Tapi dengan catatan, bapak-bapak, ibu-ibu harus membantu program kerja saya. Sebenarnya RT ini kalau orang bilang kerja sosial, tidak dibayar, gitu. Tapi butuh kerjasama untuk memajukan, ya untuk apalah maju.
Akhirnya mereka, ya sanggup. Ini di tempat ibadah loh, saya bilang. Anda harus siap benar-benar tulus. Ini di tempat ibadah, jangan sampai cuman iya di mulut. Ini janji di tempat ibadah. Akhirnya mereka iya gitu. Sudah jadilah saya Ketua RT 07 Gedong Kuning yang sudah 68 tahun. Dan di sini menurut Pak RW, kan Pak RW waktu itu, Pak RW yang lama itu rawuh, jadi datang itu baru ini kali di wilayah Gedong Kuning, baik RT 1 sampai RT 15 itu baru satu kali ini. Mungkin di Rejo Winangun juga baru satu kali ini RT perempuan. Nah gitu tuh loh. Ketika artinya berarti tanggapan masyarakat terhadap ketua RT perempuan menerima ya? Wah, menerima dengan senang hati. Semangat mereka. Tidak ada penolakan sama sekali? Tidak ada. Justru mereka yang mencalonkan. Itu mereka yang menyalonkan? Iya tahu. Nah, setelah Ibu terpilih menjadi ketua RT kan tentang program-program yang tadi. Program yang ingin Ibu terapkan. Boleh dijelaskan apa saja program? Pada awalnya ada program untuk keuangan. Keuangan RT itu kan saya minim sekali. Di RT 07 khususnya ya, minim sekali. Terus saya pada rapat pertama, karena dilantik kan bulan Desember, akhir-akhir Desember ya. Terus Januari itu mulai kerja. Ada tanggal 13 Januari RT 07 mengadakan rapat. Saya usul pada saat rapat itu, karena keuangan RT itu menipis, sedang kebutuhannya banyak, saya mengusulkan satu, tiap keluarga itu ada jimpitan per bulan kakak loh ini 10.000. Kedua, untuk pengusaha yang di pinggir jalan, karena wilayah kita ini boleh dikatakan wilayah kaya. Pinggir jalan itu kan pengusaha, ada toko-toko. Nah, itu kita pungut per toko itu 25.000 satu bulan. Terus untuk kantor LPK seperti BRI, LPK ini ada yang Jepang, LPK Jepang itu saya minta 50.000 per bulan. Nah, terus untuk orang yang punya kos-kosan gitu loh. Orang yang punya kos-kosan itu ya harus ikut andil 25.000 per bulan. Jadi nanti uang itu akan kita pertanggungjawabkan setiap 3 bulan sekali. Dan uang itu akan digunakan untuk apa toh? Itu loh, jangan ditanya, oh kok gue Bu RT atau untuk siapa? Tidak, itu nanti uang akan digunakan untuk hari besar. Jadi hari besar biasanya pemuda ini berjalan minta serkileran, itu sudah tidak lagi. Besok kalau umpama ada hari besar 17-an, pemuda tidak perlu minta-minta istilahnya, langsung tangani, tackle RT, berapa butuhannya? 4 juta, silakan keluarkan. Terus untuk kegiatan sosial, nah sosial itu kematian itu biasanya orang sakit dan kematian. Nah kalau kematian itu nanti RT kita itu akan, kalau ada yang meninggal yang sesuai dengan kakak loh ini, kalau kos ya tidak, jadi yang kakak itu harus ada bantuan sosial dari kita dan itu tidak dipungut. Kita akan siapkan beras walaupun hanya 25 kilo, gula, teh, terus nanti uang ini apa istilahnya untuk beli mori itu. Kan RT kita sudah sediakan mori untuk itu kematian itu. Nanti kalau itu dipakai terus nanti kita beli lagi untuk simpanan gitu. Nah, mereka ada yang wah, wih nganu, sekarang gini aja, wih ada yang usul, enggak terlalu berat itu, ya sekarang gini, kalau siapa yang keberatan silahkan, nanti saya edarkan surat dan nanti di belakang dikasih kliwirnya itu untuk kwitansi itu, kesanggupan mereka berapa, boleh kok,
yang toko-toko itu hanya cuma 5.000. Padahal di situ ditulis 25.000. Kalau memang tidak mampu silakan 5.000. Tapi nanti lihat tokomu tidak laku, saya bilang gitu. Mana pilih 25 atau 5.000? Saya gitu sambil bersanda. Akhirnya mereka setuju semua. Sudah, bulan Februari saya ulangi lagi. Ini belum terrealisasi loh, ini baru wacana itu tadi belum tok semua loh. Akhirnya semua tok. Nah, ada warga yang memang belum hadir. Maret ini harus hadir. WA semua, pokoknya harus hadir. Tidak hadir wes coret nanti dari anggota RT. Saya bilang gitu. Akhirnya kemarin pada hadir. Kesepakatan oke, mulai 1 Maret semua setuju. Nah, uang itu akan digunakan untuk poin 1 sampai 3 tadi. Termasuk untuk itu selain sosial juga ada itu tadi hari besar ya, hari besar, terus termasuk hari besar agama umpamanya sawalan atau apa itu kita ambil di situ. Jadi enggak usah dipungut dulu. Itu kalau sawalan bapak-bapak dipungut 25.000 atau 20. Masa kita mau makan dipungut? Untuk sawalan sekarang tidak ada pungutan. Yang penting sanggup membayar setiap bulannya, uang masuk setiap bulan banyak, nanti kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk kegiatan sosial, untuk olahraga, seumpama ada jalan sehat, kita mau perlu jajan nyoto atau bakso, panggil itu sudah ada dana. Itu loh maksud saya seperti itu. Ternyata oke, mereka setuju. Perubahan kebiasaan sebelum itu menjadi ketua RT, apakah ada perubahan? Kan biasanya kalau ketua RT laki-laki kan forumnya hanya laki-laki saja gitu. Setelah ibu menjadi ketua RT bagaimana? Oh, ini saya setelah menjadi RT justru bapak-bapak banyak yang suka hadir. Biasanya itu kalau pas itu arisan, biasanya itu yang hadir cuman 8, 11 itu satu RT loh. Paling banyak 18. Selama 3 bulan saya menjabat itu di atas 23. Kemarin waktu hari bulan Februari itu kan hujan. Itu aja 18 yang hadir. Terus kemarin itu ada 27 atau 20. Itu laki-laki semua. Laki-laki dan perempuan kan yang janda-janda tetap biasa hadir, tetap yang janda-janda itu ada yang hadir tetap. Itu kalau janda itu ada 3 orang gitu, tetap hadir. Pokoknya anulah senang pada ini semangat gitu. Jadi saya juga semangat. Peran perempuan, kita berbicara tentang peran perempuan. Setelah ibu menjadi ketua RT di sini kan perempuan, bagaimana peran perempuan di sini setelah ibu menjadi ketua RT perempuan? Apakah lebih diangkat perannya dan mempunyai peran penting di sini? Ini Masyarakat. saya kan baru 2 bulan. Ini kelihatannya masih biasa-biasa. Mereka tetap berkegiatan sosial seperti kalau kemarin ada yang isoman, jadi mereka spontan kirimkan bahan makan gitu untuk ibu-ibu yang istilahnya adalah cantel di pintu gitu. Tetap kegiatan sosial, ada orang sakit tetap dikunjungi. Terus PKK untuk arisan, PKK pertemuan PKK dimanapun masih tetap biasa. Cuman ini saya punya gagasan lagi. Nah, gagasan ini ada 2 dalam jangka pendek ini, mungkin tahun ini karena ini pandemi ya, jadinya agak sulit untuk ini. Gagasan saya itu kalau bisa itu ibu-ibu itu mbok ya bisa membuat makanan sendiri gitu loh, enggak usah apa-apa kok jajan gitu loh, atau apa-apa kok beli, ada cuman arisan gini aja konsumsinya beli. Kalau bisa kita buat sendiri, ayo kita sama-sama. Jadi kita akan adakan istilahnya les untuk membuat snack. Nah itu lesnya itu dari siapa yang tahu ngajari yang tidak tahu gitu loh. Jadi warga kita khususnya nanti kita akan kembangkan di RW. Dari warga untuk warga. Nah itu umpamanya bikin pastel atau bikin lumpia atau bikin lapis gitu. Kan bahannya murah yang ada di sekitar kita tidak usah
jauh-jauh dan rasanya juga enak. Jadi kalau ada istilahnya kegiatan arisan, bapak-bapak minggu arisan, atau ada sawalan, atau ada pengajian, kan nggak usah beli, bikin sendiri aja. Kelompok-kelompok juga tuh ini kalau sejalan ini kelompok A, Dasar Wisma A bikin lapis ya, Dasar Wisma B ini pastel, ini yang arem-arem atau apa gitu. Jadi itu ini saya, jadi kemauan saya dan apa yang terpikir, tapi nanti gimana? Yang kedua itu soal jahit menjahit. Ya, kan sekarang kalau menjahit kan mahal ongkosnya sampai 200.000, dulu saja 125. Nah, paling tidak ada ibu warga RT kita yang ngajari, yang apa itu lo ngeles ibu-ibu yang mau dan berbakat loh. Karena menjahit itu tidak semuanya bisa. Kalau memasak mungkin bisa, tapi kalau yang menjahit itu harus berbakat dan harus mau, senang gitu loh dengan. Nah itu saya sudah menghubungi Mbak Heni, itu yang tadi yang Mbak bisa ndak besok itu ke depannya Mbak Heni ngajari, karena dia itu penjahit yang andal. Mau tidak? Oh mau, di RT, cuman ya sementara ini memang biaya dan lain-lain belum ada, nanti kita pikirkan bagaimana caranya. Kalau kas RW kita banyak, nanti kita perhitungkan ya, walaupun hanya sedikit, nanti kalau ada les yo raketang setitik yo ada uang itunya gitu. Beliau sanggup mengajari ibu-ibu yang mau loh. Soalnya itu kan lah, terus kendalanya lah nanti mesin jahitnya gimana, nggak punya lah gitu. Kita terbentuk bisa membuat patron baju, terus mesin jahitnya gimana ini nah? Ya nanti bagaimana caranya, siapa tahu nanti ada donatur yang toko-toko besar, itu yang saya harapkan, donatur mesin jahit. Itu saya akan galakkan, itu 2 dulu, nanti kalau sudah terwujud apalagi ke depannya gitu loh. Terakhir Bu, boleh ucapkan selamat Hari Perempuan Internasional dan pesan serta harapan untuk perempuan di Indonesia khususnya. Oh, untuk Hari Perempuan Internasional ya ini ya, itu ya saya hanya dapat mengucapkan selamat bagi perempuan-perempuan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Mari kita tetap semangat dan tegas. Jadi perempuan itu jangan lembek. Kalau istilah Jawa dulu konco wingking, sekarang sudah tidak ada konco wingking. Ayo kita maju bersama. Dan jadilah wanita yang mampu berkarya. Berkarya untuk siapa? Untuk anak sendiri, keluarga, masyarakat. Kalau bisa ya bangsa dan negara itu lebih bagus itu. Dan harapan saya ke depannya ya jelas tetap perempuan itu harus tetap menjadi bisa menjaga ini keharmonisan keluarga. Perempuan harus bisa menjaga keharmonisan keluarga. Yang kedua tetap harus menjadi pendidik. Basic saya memang guru, jadi harus tetap jadi pendidik dan memberi suri teladan kepribadian yang mulia. Artinya kepribadian yang mulia itu tercermin bagaimana kita harus bertakwa kepada Tuhan, gitu, berbicara yang sopan pada sesama, harus mewujudkan kasih. Nah itu. Terus berikut kita sebagai perempuan menjadi ini pengelola ekonomi keluarga sebaik-baiknya, karena jatuhnya keluarga biasanya dari perempuan harus menerima, bersyukur apapun yang suami berikan. Nah, tetap harus bersyukur, artinya jangan kita neko-neko. Kalau suaminya pejabat jangan kita ini memberi istilahnya kesan yang tidak baik, akhirnya suaminya korupsi dan lain sebagainya. Itu. Yang berikutnya ya harus tetap bugar. Ya, kita harus tetap bugar. Perempuan harus bugar, jangan lomprot. Tetap harus sehat jasmani, sehat rohani.
Terus lagi yang terakhir untuk perempuan harus tetap merdeka. Artinya merdeka itu bebas dari kebodohan. Kita jangan mau bodoh. Bebas dari kemiskinan. Mari kita galakkan ya home industri kita. Makanya itu tadi saya usaha untuk itu. Jangan sampai kita jadi miskin. Terus yang paling penting perempuan itu harus peduli dengan lingkungan, di mana lingkungan kita berada, masyarakat maupun lingkungan alam. Jadi kita harus memperhatikan lingkungan alam kita juga harus kita perhatikan. Alam kita adalah saudara kita, jadi mari kita sama-sama istilahnya menjaga lingkungan alam ini agar alam juga mencintai kita. Kalau kita mencintai dia, dia juga mencintai kita. Mengapa ada banjir bandang? Karena kita tidak mencintai alam. Nah gitu, itu untuk contoh-contoh yang seperti itu. Baik, begitu.